Assalamualaikum. Selamat datang di Info Sehat Tolabul Ilmi Channel. Pemeriksaan virus corona menggunakan rapid test sudah mulai dijalankan di Indonesia. Banyak orang mengira tes ini sama dengan pemeriksaan swab tenggorokan yang selama ini dilakukan untuk mendeteksi virus, hanya saja lebih cepat dan praktis. Padahal, anggapan tersebut tidak tepat. Rapid test dan pemeriksaan swab adalah pemeriksaan yang berbeda. Rapid test corona hanya bisa digunakan sebagai screening atau penyaringan awal. Sementara itu untuk mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-19, hasil pemeriksaan swablah yang digunakan. 1. Jenis sampel yang diambil. Pemeriksaan rapid test dilakukan menggunakan sampel darah. Sedangkan pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. 2. Cara kerja. Rapid test memeriksa virus menggunakan IgG dan IgM yang ada di dalam darah. Hasil rapid test dengan sampel darah tersebut dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk di tubuh. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi COVID-19. Maka dari itu, orang dengan hasil rapid testnya positif, perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorok atau hidung. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebagai patokan diagnosis. Sebab, virus corona akan menempel di hidung atau tenggorokan bagian dalam saat dia masuk ke tubuh. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil rapid test hanya membutuhkan waktu 10-15 menit hingga hasil keluar. Sementara itu, pemeriksaan menggunakan metode swab membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasil. Kelebihan dan kekurangan rapid test. Salah satu kelebihan pemeriksaan rapid test adalah tes ini cepat dan mudah untuk dilakukan. Kekurangannya, hasil dari tes ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Kelebihan dan kekurangan pemeriksaan swab. Pengambilan spesimen lendir menggunakan swab adalah metode yang paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2. Namun sayangnya, pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit. Pasien akan diminta untuk duduk di kursi. Lalu, tenaga kesehatan akan sedikit mendorong kepala pasien ke arah atas dan memasukkan alat yang berbentuk seperti curtain bud, tapi dengan ukuran yang jauh lebih panjang, ke dalam lubang hidung. Alat itu akan dimasukkan hingga mentok ke bagian belakang hidung. Lalu, teknik swab dilakukanlah untuk menyapukan alat tersebut ke area belakang hidung. Alat tersebut memiliki bagian ujung yang dapat menyerap cairan atau lendir yang terdapat di area tersebut. Alat akan berada di dalam area tersebut selama beberapa detik agar cairan bisa terserap sempurna. Setelah selesai, alat swab langsung akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup. Lalu, tabung tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah khusus dan selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk diperiksa menggunakan teknik PCR. Jika swab di hidung tidak memungkinkan, maka swab juga bisa dilakukan melalui tenggorokan. Setelah proses pengambilan sampel dengan teknik swab selesai, maka saatnya sampel tersebut diperiksa dengan teknik PCR. Jadi, PCR intinya adalah pemeriksaan untuk mencocokkan DNA atau RNA yang dipunyai virus. Ibaratnya seperti tes DNA, tapi untuk virus. Dengan teknik PCR, DNA atau RNA yang ada pada sampel dari swab tadi akan direplikasi atau digandakan sebanyak mungkin. Lalu setelah digandakan, DNA atau RNA dari sampel tersebut akan dicocokkan dengan susunan DNA SARS-CoV-2 yang sebelumnya sudah ada. Jika ternyata cocok, maka DNA yang ada di sampel tersebut adalah benar DNA SARS-CoV-2. Artinya, orang tersebut positif terinfeksi COVID-19. Sebaliknya, jika ternyata tidak cocok, tandanya orang tersebut negatif terinfeksi COVID-19.
Jadi, sudah terlihat cukup jelas bukan perbedaan antara rapid test dengan pemeriksaan swab. Sehingga, jangan sampai Anda kemudian salah mengira dan ingin melakukan rapid test secara mandiri. Sebaiknya, ikuti pemeriksaan menggunakan rapid test yang disediakan oleh pemerintah maupun fasilitas kesehatan terpercaya, agar alur pemeriksaannya bisa jelas dan terdata dengan baik. Sehingga, Anda tidak akan kesulitan masuk antrean pemeriksaan, jika memang perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan swab. Terima kasih telah menonton video saya, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share, untuk membangun channel Tolabul Ilmi, untuk terus memberikan pengetahuan untuk para pecinta kesehatan.